Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ainur Rahman dari kelas karyawan B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Berikut sudah ada contoh soalnya dari perusahaan jasa Salon Pinot. Nah, pada soal ini kita diminta untuk membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Pertama, kita akan membuat jurnal umum terlebih dahulu. Nah, pada jurnal umum terdapat kolom seperti ini yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada soal, Nyonya Pinot memulai usahanya memiliki informasi harta sebagai berikut. 1. Uang tunai senilai 5 juta. Nah, uang tunai itu masuknya ke akun kas. Kas debitnya ya bertambah. Nah, kreditnya apa? Kreditnya itu modal sebesar 5 juta. Kemudian piutang jasa sebesar 300.000. Nah, debitnya piutang jasa dan kreditnya modal sebesar 300.000. Lalu ada perlengkapan salon sebesar 7 juta. Nah, debitnya perlengkapan salon dan kreditnya itu modal. Lalu ada peralatan jasa 10 juta rupiah. Nah, debitnya peralatan jasa, kreditnya modal. Kemudian pada tanggal 2, dibayar sewa gedung untuk salon senilai 1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Nah, itu berarti sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di mukanya itu di debit dan kreditnya itu kas karena kasnya berkurang senilai 1.200.000. Kemudian tanggal 4, pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Nah, debitnya peralatan salon bertambah, kemudian kreditnya itu utang usaha. Utang usaha bertambah itu di kredit sebesar 3 juta. Lalu tanggal 6, dikeluarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar iklan di koran. Nah, membayar iklan itu termasuknya beban iklan ya. Beban iklan itu di debit dan kreditnya itu kas karena kas berkurang sebesar 50.000. Lalu ini mohon maaf ya, harusnya tanggal 10. Tanggal 10 dikeluarkan uang sebesar 500.000 untuk membayar angsuran utang kepada toko sinar. Nah, membayar utang berarti utangnya berkurang kepada toko sinar itu di debit, utang toko sinar di debit, lalu kreditnya kas berkurang sebesar 500.000. Kemudian tanggal 15 dibayar upah karyawan sebesar 150. Nah, upah karyawan itu masuknya ke beban gaji. Beban gaji itu di debit 150.000 dan kasnya berkurang di kredit 150.000. Lalu tanggal 16 diterima pendapatan bulan pertama 4 juta. Kasnya bertambah 4 juta berarti kasnya di debit dan kreditnya itu pendapatan jasa. Kemudian tanggal 27 dibayar rekening telepon dan listrik bulan ini 150.000. Membayar rekening telepon dan listrik berarti itu beban telepon dan listrik di debit dan kasnya berkurang di kredit sebesar 150. Kemudian tanggal 31 dibayar upah karyawan sebesar 150. Ini sama ya seperti yang tadi. Debit beban gaji 150 dan kreditnya kas 150. Kemudian tanggal 31 pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung sejumlah 1.450 berarti itu masuknya ke piutang jasa. Piutang jasa itu kalau bertambah ada di debit 1.450, kemudian kreditnya itu pendapatan jasa. Lalu tanggal 31 pengambilan pribadi oleh pemilik sebesar 200.000. Pengambilan pribadi itu harta PRIP ya. PRIP, kemudian kreditnya itu kas berkurang 200.000. Jika sudah semua, tinggal dijumlahkan aja. Yang di debit dan di kredit itu jumlahnya harus sama. Kemudian membuat buku besar. Nah, buku besar ini
Kita tinggal memindahkan dari yang jurnal umum, tapi ini per kelompok akun ya. Misalnya di sini kita buat tabel dulu, terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit, dan saldo kredit. Nah, di pojok kiri atas itu ada nama akun. Di pojok kanan atas itu ada nomor akun. Nah, pertama ini harus menyusun dari akun harta terlebih dahulu. Nah, akun pertama ini ada akun kas dengan nomor akunnya 11101. Pada tanggal 1 ada debit sebesar 5 juta. Nah, saldonya berarti ada di debit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 2 ada kredit 1.200.000. Nah, karena ini kredit, sedangkan tadi yang 5 juta di debit, berarti dikurangi 5 juta dikurangi kredit 1.200.000. Sisa 3.800.000. Nah, 3.800.000 ini di debit karena lebih besar saldo debit. Kemudian tanggal 6, kredit 50.000. Nah, kredit lagi. Tadi kan saldonya masih di debit. Berarti dikurangi lagi 50.000, sisa 3.750.000. Kemudian ini tanggal 10 ya harusnya. Kredit 500.000. Dikurangin lagi ya, 3.750 dikurangi 500.000 jadi 3.250.000. Kemudian tanggal 15 kredit 150 dikurangin lagi. Nah, kemudian ini tanggal 16 debit 4 juta. Nah, debit ditambah debit jadi 7.100.000. Lalu tanggal 27 kredit 150 berarti dikurangin lagi. 31 kredit lagi 150 dikurangin lagi. Kemudian 31 terakhir kredit 200.000 berarti dikurangi lagi. Nah, sisanya berarti ada pada saldo debit sebesar 6.600.000. Nah, selanjutnya ada akun piutang jasa. Nomor akunnya 11102. Nah, ada pada tanggal 1 debit sebesar 300.000. Jadi saldonya ada di debit sebesar 300.000. Kemudian tanggal 31 ada debit lagi 1.450.000, berarti ditambah. Jadi totalnya saldo debit sebesar 1.750.000. Lalu ada perlengkapan salon nomor akun 11103. Tanggal 1 ada debit sebesar 7 juta. Jadi saldonya ada di debit sebesar 7 juta. Kemudian sewa dibayar di muka. Nah, tanggal 2 ada debit 1.200.000, berarti saldonya ada di debit 1.200.000. Kemudian peralatan jasa nomor akun 12101. Tanggal 1 ada debit 10 juta. Kemudian peralatan salon nomor akun 12102. Ada tanggal 4 debit 3 juta, berarti saldonya di debit 3 juta. Lalu ada utang usaha. Utang usaha nomor akunnya 21101. Tanggal 4 ada kredit 3 juta. Berarti saldonya di kredit 3 juta. Lalu ada utang toko sinar. Nomor akunnya 21102. Tanggal 10 ya ini harusnya. Debit 500.000. Lalu akun modal. Akun modal ada pada tanggal 1 itu kredit sebesar 5 juta. Lalu kredit lagi 300.000. Jadi ditambah kredit dan kredit ditambah. Jadi saldonya 5.300.000. Kemudian ada kredit lagi 7 juta. Nah, ditambah lagi jadi 12.300.000. Kemudian kredit lagi 10 juta ditambah lagi jadi 22.300.000. Lalu akun PRIP. Ini nomor akun 31102. Pada tanggal 31 ada debit 200.000. Lalu pendapatan jasa nomor akun 41101. Tanggal 16 kredit 4 juta. Kemudian tanggal 31 kredit 1.450.000 berarti ditambah. Nah, saldonya ada di kredit totalnya 5.450.000. Kemudian beban iklan tanggal 6 ada debit 50.000. Saldonya berarti di debit 50.000.
Lalu ada beban gaji. Beban gaji nomor akunnya 61102, tanggal 15 ada debit 150, berarti saldo debitnya 150. Lalu tanggal 31 debit lagi 150, jadi saldo debitnya bertambah jadi 300.000. Kemudian terakhir ada beban telepon dan listrik nomor akunnya 61103, tanggal 27 ada debit sebesar 150.000. Nah, setelah membuat buku besar, kita diminta untuk membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita tinggal pindahkan dari yang buku besar tadi. Akunnya ini secara menyusun dari akun harta terlebih dahulu. Nah, di sini ada tabelnya terdiri dari nomor akun, nama akun, ref, debit, dan kredit. Kita masukkan, pindahkan tadi, ada akun kas, tadi sebesar sisa saldonya debit 6.600.000. Kemudian piutang jasa, saldonya debit 1.750.000, dan seterusnya. Jika sudah semua tinggal di total. Nah, itu totalnya itu harus balance antara debit dan kredit. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini biasanya pada akhir bulan ya. Nah, pada soal ini yang disesuaikan pertama ada persediaan perlengkapan tersisa 5.500.000. Nah, tadi kan perlengkapan salon itu dibeli dengan harga 7 juta. Nah, sekarang tersisa 5.500.000, berarti dikurangin aja 7 juta dikurangi 5.500.000, sisa 1.500.000. Nah, yang dimasukkan di jurnal penyesuaian itu si hasil pengurangannya ini 1.500.000. Jadi debitnya itu beban perlengkapan salon 1.500.000, kemudian kreditnya perlengkapan salon. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar 900.000. Nah, tadi sewa dibayar di muka itu 1.200.000. Sekarang disesuaikannya 900.000, berarti sama, tinggal dikurangi sisa 300.000. Nah, yang dimasukkan itu yang 300.000 itu. Debitnya apa? Debitnya itu beban sewa dibayar di muka. Karena jurnal penyesuaian itu biasanya beban ya, berbentuk beban. Nah, jadi debitnya beban sewa dibayar di muka, dan kreditnya sewa dibayar di muka sebesar berapa? 300.000. Lalu penyusutan peralatan salon untuk periode berjalan sebesar 1.300.000. Nah, debitnya beban penyusutan peralatan salon 1.300.000. Dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan salon 1.300.000. Kemudian ada utang gaji yang belum dibayarkan berjumlah 170.000. Berarti ini masih ada beban gaji. Beban gaji di debit sebesar 170.000. Dan ada kreditnya itu utang gaji karena belum dibayar, berarti utang gaji. Kredit 170.000. Nah, setelah semuanya itu tinggal dijumlahkan, harus sama juga antara debit dan kredit. Nah, lalu kita ke kertas kerja. Nah, pada kertas kerja ini terdiri dari kolom pertama ada nomor akun, lalu nama akun, lalu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, kita pindahkan dulu akun-akun yang tadi di neraca saldo secara menyusun. Nah, setelah itu pindahkan juga dengan saldo-saldonya. Nah, misalkan di sini itu ada akun kas. Tadi di neraca saldonya debit 6.600.000. Nah, kita pindahkan ke sini semua sampai selesai dan dijumlahkan. Setelah itu, jika sudah selesai neraca saldonya, kita pindah ke jurnal penyesuaian.
jurnal penyesuaian yang tadi ya, yang sudah kita buat. Itu kita pindahkan juga nama akunnya. Nah, jika nama akunnya sudah tersedia pada neraca saldo, tidak usah ditambahkan lagi nama akunnya. Jadi tinggal menulis nama akun yang belum ada di neraca saldo. Misalkan ini ada akumulasi penyusutan peralatan salon. Nah, ini kan belum ada di neraca saldo. Jadi kita tambahkan nih di bawah akumulasi penyusutan peralatan salon. Kemudian tambahkan juga saldonya. Nah, pada jurnal penyesuaian ini neraca saldonya cukup memasukkan yang di jurnal penyesuaian aja. Nah, kemudian jumlahnya juga ditambahkan, dimasukkan ya jumlahnya. Kemudian neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini kita jadi saldo akhir hasil dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Misalkan ini kas karena tidak disesuaikan, jadi tetap saldonya 6.600.000. Nah, misalkan ini tadi yang disesuaikan ada perlengkapan salon sebesar 1.500.000. Nah, di kredit di jurnal penyesuaiannya itu ini di kredit ya perlengkapan salon. Nah, sedangkan pada neraca saldo ini di debit saldonya 7 juta. Nah, jadi ini dikurangin 7 juta debit dikurangi kredit 1.500.000, berarti sisa 5.500.000. Nah, ini sisa saldonya kan di debit karena besaran debit ya. Berarti kita tambahkan ini 5.500.000 di debit pada neraca saldo disesuaikan. Kemudian yang disesuaikan ini ada sewa dibayar di muka tadi ada 300.000. Nah, pada neraca saldo sewa dibayar di muka itu ada di debit sebesar 1.200.000. Nah, sedangkan pada jurnal penyesuaian itu ada di kredit sebesar 300. Berarti debit dikurangi dengan kredit 1.200.000 dikurangi 300. Jadi sisa 900. Nah, 900.000 ini kita simpannya di neraca saldo disesuaikan pada debit karena lebih besar saldo debit. Kemudian ini ada beban gaji. Nah, beban gaji pada jurnal penyesuaian itu ada di debit sebesar 170.000. Nah, pada neraca saldo juga ada di debit sebesar 300.000. Nah, debit ditambah dengan debit jadi 470.000 di debit pada neraca saldo disesuaikan. Nah, seperti itu ya. Jika yang tidak disesuaikan, berarti itu saldonya tetap, tinggal pindahkan dari yang neraca saldo. Setelah itu ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini kita tinggal pindahkan saldo dari akun pendapatan dan akun beban. Nah, di sini akun pendapatannya hanya ada akun pendapatan jasa sebesar kredit 5.450.000. Nah, kemudian akun bebannya ada beban iklan, debit 50.000, beban gaji, beban gaji, debit 470.000, beban telepon dan listrik, debit 150.000, beban perlengkapan salon, debit 1.500.000, beban sewa dibayar di muka, debit 300.000, beban penyusutan peralatan salon, debit 1.300.000. Kemudian dijumlahkan. Nah, di sini total akun bebannya itu ada 3.770.000 dan kreditnya itu yang tadi pendapatan jasa 5.450.000. Nah, di sini emang saldonya hasilnya berbeda ya. Nah, biar sama ini kita kurangin yang kredit dikurangi dengan saldo debit. Nah, di sini selisih 1.680.000. Nah, 1.680.000 ini kita simpan di bawah saldo debit. Jadi saldo debitnya 3.770.000 ditambah dengan yang hasil pengurangan tadi 1.680.000, totalnya 5.450.000. Nah, jadi sama saldo debit dan kreditnya ya. Lalu terakhir ada neraca. Neraca ini kita pindahkan
akun-akun yang kecuali yang tadi dipindahkan di laporan laba rugi, berarti ya. Ini berarti ada akun harta, akun utang, akun modal, dan PRIP. Pokoknya selain dari tadi selain dari pendapatan dan akun beban. Nah, kemudian dijumlahkan antara debit dan kredit. Nah, di sini juga sama, hasilnya berbeda ya antara debit dan kredit. Nah, di sini debitnya 28.450 dan kreditnya 26.770.000. Nah, kita kurangin lagi saldo debit dikurangi saldo kredit kalau ini ya. Selisih 1.680.000. Nah, yang selisih ini harus sama dengan selisih yang tadi di laporan laba rugi. Nah, ini hasilnya sama ya, 1.680.000. Di laporan laba rugi juga sama, 1.680.000. Berarti jika sudah sama hasil pengurangannya, itu berarti laporannya sudah benar. Kemudian di total aja. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan di sini ada pendapatan jasa 5.450. Kemudian bebannya ada beban iklan 50.000, beban gaji 470, beban telepon dan listrik 150, beban pelengkapan salon 1.500, beban sewa dibayar di muka 300, beban penyusutan peralatan salon 1.300. Kemudian ini bebannya di total bebannya ada 3.770.000. Nah, kemudian saldo pendapatan jasa tadi dikurangi dengan jumlah beban. Jadi 5.450 dikurangi 3.770, sisanya 1.680.000. Nah, ini sisa ini kan berarti pendapatan ya, karena lebih besar pendapatan. Nah, jika lebih besar pendapatan, ini berarti laba. Nah, jika saldonya lebih besar beban daripada pendapatan, berarti itu perusahaan mengalami rugi. Kemudian, pada laporan perubahan modal, di sini kita masukkan modal awal. Modal awalnya tadi modalnya Pinot sebesar 22.300.000. Kemudian labanya 1.680.000 ditambahkan totalnya jadi 23.980.000. Kemudian dikurangi dengan PRIF-nya tadi 200.000. Nah, jadi modal akhirnya 23.980 dikurangi dengan PRIF 200.000 jadi 23.780.000. Nah, itu modal akhirnya. Kemudian ke neraca. Nah, neraca ini terdiri dari aktiva dan pasiva. Kita buat dulu tabel berbentuk T. Nah, di sebelah kiri itu aktiva, terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu adalah akun yang harta yang mudah dicairkan ya, atau mudah habis dalam jangka waktu 1 tahun. Saya di sini ada kas, piutang jasa, perlengkapan salon, dan sewa dibayar di muka. Nah, saldonya kita tinggal masukkan yang tadi di kertas kerja. Kas 6.600.000, piutang jasa 1.750.000, perlengkapan salon 5.500.000, sewa dibayar di muka 900.000. Totalnya 14.750. Kemudian aktiva tetap itu yang tidak mudah habis dalam jangka waktu 1 tahun. Seperti peralatan jasa, ini saldonya 10 juta, kemudian peralatan salon 3 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan salon 1.300.000 diberi tanda kurung karena ini bersifat mengurangi atau ini ada di kredit ya. Totalnya 11.700.000 yang aktiva tetap. Kemudian total aktiva itu kita tambahkan yang tadi total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap. Totalnya 26.450.
Lalu pasipa. Pasipa itu terdiri dari kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu seperti apa sih? Nah, seperti utang. Utang di sini ada utang usaha 3 juta, utang toko sinar 500.000. Ini bersifat mengurangi karena utangnya sudah dibayar ya. Kemudian utang gaji 170.000, total utangnya ada 2.670.000. Nah, kemudian ditambah dengan modal akhir yang tadi modal akhirnya 23.780.000. Jadi total pasipa itu 2.670.000 ditambah 23.780.000. Totalnya total pasipanya jadi 26.450. Nah, total pasipa dengan total aktiva itu harus sama. Kalau tidak sama berarti itu ada yang salah ya. Jadi ini harus sama. Nah, sekian video pembuatan laporan keuangan dari perusahaan jasa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.